Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diary. Di video kali ini aku akan bikin resep 3 menu masakan yang cocok sekali dinikmati, apalagi sekarang ini lagi musim panas ya teman-teman. Ini menunya simple banget dan cara bikinnya nggak ribet. Untuk bahan-bahannya kalian juga mudah didapat, jadi untuk resep selengkapnya silahkan tonton terus aja video aku sampai akhir. Semoga bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku sudah sediakan kacang panjang, kemudian aku akan potong menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku akan tambahkan juga bayam. Ini aku akan pisahkan ya bagian yang daunnya serta batangnya, karena nanti itu yang batangnya aku akan masak terlebih dulu. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, aku akan iris 2 siung bawang merah. Kemudian ini untuk tambahan aku akan kasih wortel, karena ini agak besar ya, aku akan belah menjadi 2 bagian. Kemudian aku akan tambahkan juga daun bawang. Ini aku pisahkan ya antara bagian batang dan bagian daunnya. Rebus air terlebih dulu, lalu aku masukkan lengkuas ya teman-teman, karena kebetulan di rumah itu nggak ada stok kunci, jadi aku tambahkan lengkuas aja. Tunggu sampai mendidih, baru aku akan masukkan sayurannya. Ini aku masukkan wortelnya terlebih dulu ya teman-teman, karena wortelnya agak lama. Lalu aku masukkan juga kacang panjangnya dan batang dari bayamnya tadi. Kemudian aku masukkan perbumbuannya, ada garam, gula, serta kaldu jamur, serta aku masukkan juga bawang merahnya. Ini aku akan tutup ya. Tunggu sampai benar-benar empuk atau setengah matang, sesuai selera kalian aja ya. Nah ini udah empuk ya, udah aku tes seperti ini. Lanjut, aku akan masukkan batang daun bawangnya, dan ini udah empuk, baru aku masukkan bayamnya ya teman-teman. Untuk bayamnya jangan masak terlalu lama ya, kira-kira 1 menit aja udah. Jangan lupa cek rasa ya, rasanya udah pas apa belum. Dan terakhir aku akan masukkan daun bawang. Oh ya, ini tak aku tambahkan daun seledri juga ya teman-teman, maaf tadi videonya sempat kejeda. Aduk-aduk sebentar aja. Setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya. Untuk bahannya di sini aku udah kupas sekitar 8 siung bawang merah. Kemudian ini aku akan potong-potong seperti ini ya teman-teman, biar nanti pas digoreng itu cepat matang. Kemudian sisihkan. Untuk bawang putihnya juga sama, aku di sini sediakan sekitar 5 siung bawang putih, kemudian aku iris-iris juga ya. Dan untuk tomatnya di sini aku gunakan 2 buah tomat, kemudian aku akan potong kurang lebih seperti ini, kemudian sisihkan. Kemudian aku tambahkan 2 cabai keriting hijau, kemudian ini sama aku potong ya biar tidak terlalu panjang. Untuk cabai keriting merahnya juga sama, ini aku potong. Lanjut, ini aku gunakan cabai
rawit hijau sama aku potong juga ya teman-teman, karena kalau kalian nggak potong takutnya tuh meletup dan itu sangat berbahaya banget. Dan untuk cabai rawit merahnya juga sama aku potong-potong. Nah, setelah seperti ini sisihkan ya. Di sini aku udah siapkan teflon, kemudian ini aku tambahkan minyak bekas untuk menggoreng ayam ya teman-teman, biar aromanya itu lebih enak. Kemudian ini aku tumis terlebih dulu bawang merah, bawang putih. Setelah setengah matang seperti ini, baru nanti aku akan masukkan cabai-cabiannya, karena untuk bawang merah dan bawang putih itu masaknya matangnya agak lamaan teman-teman, jadi kalian jangan masukkan barengan. Oke, setelah seperti ini aduk-aduk, tunggu sampai cabenya itu agak empuk ya teman-teman, atau udah matang, baru nanti kalian akan matikan api dan siap untuk diulek ya, atau kalau kalian mau dicoper juga boleh dicoper ya teman-teman. Nah, kalau lebih seperti ini penampilannya cantik banget, makanya tadi aku kasih warna hijau dan warna merah biar warnanya itu lebih berwarna-warni ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapkan cubekan seperti ini, kemudian aku akan masukkan sambal yang udah kita goreng tadi, kemudian ini aku akan tumis lagi untuk tomatnya di sisa penggorengannya tadi ya teman-teman. Tidak perlu diganti minyaknya, cukup seperti ini aja ya, dan sesekali jangan lupa diaduk ya biar cepat matang untuk tomatnya. Kemudian ini aku akan ulek, dan ini aku tambahkan bumbu halusnya, ada gula jawa atau gula merah, kemudian ada garam dan kaldu jamur. Kemudian ini aku akan ulek sampai semuanya itu halus ya teman-teman. Ini sangat memakan waktu banget, jadi kalau kalian yang nggak ada waktu silahkan kalian gunakan chopper aja ya biar lebih gampang. Oke, setelah ini sambalnya halus seperti ini, kemudian aku akan angkat ya. Ini aku habis ini mau buat ngulek tomatnya, jadi ini aku angkat terlebih dulu. Oke, tadi tomatnya udah matang, jadi tinggal diulek aja ya teman-teman. Kemudian ini aku akan ulek sebentar aja ya teman-teman. Dan ini sambal yang udah diulek tadi aku akan tumis lagi di bekas minyak untuk menggoreng tomat tadi ya teman-teman. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang atau agak kecil dikit ya, jangan terlalu besar apinya, takutnya nanti gosong. Dan ini tomatnya juga udah halus seperti ini, kemudian nanti sama aku akan angkat dan jadikan satu dengan sambal yang kita tumis tadi ya teman-teman, karena untuk sambal tomat itu kadar airnya itu sangat banyak teman-teman, jadi kalau kalian nggak dibikin dengan cara seperti ini tuh nggak bisa tahan lama ya. Nah, ini untuk sambalnya udah matang, tinggal masukkan tomatnya, aduk-aduk sampai kadar airnya itu menyusut ya teman-teman. Ini untuk bahan-bahannya aku gunakan 3 potong tahu. Ini tadi udah aku potong-potong agak kecil kayak gini ya, biar nanti tuh gampang dipecet-pecet. Kemudian ada 3 sendok makan tepung beras, ada daun bawang, 2 butir telur. Di sini ada lada bubuk, garam serta kaldu jamur. Untuk tahunya ini aku akan becek-becek terlebih dulu. Untuk tahunya aku gunakan tahu putih, atau kalian bisa gunakan tahu sutra atau tahu kuning juga boleh ya teman-teman. Karena ini aku gunakan untuk makan 2 orang, jadi untuk porsinya aku tuh bikin yang sedikit aja. Kalau kalian mau bikin yang porsi banyak, bahan-bahannya kalian tinggal tambahkan aja ya.
Nah, ini kurang lebih kayak gini, aku pecek-pecek nggak begitu halus sih, agak sedikit ada teksturnya seperti ini. Kemudian sisihkan. Lanjut, aku akan gunakan 2 butir telur. Untuk telurnya aku akan kocok terlebih dulu ya. Ini tadi aku tuh salah, harusnya itu menggunakan wadah yang agak besar ya, tapi nggak apa-apa, ini aku ngocoknya agak pelan-pelan aja. Kemudian aku akan masukkan lada bubuk, garam, serta kaldu jamur. Kemudian aku akan kocok lepas. Untuk takarannya dan bahan-bahan apa yang saya gunakan, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Aku udah tulis semuanya di sana. Lanjut, aku akan masukkan 1 lonjor daun bawang yang udah aku iris-iris kayak gini. Kemudian aku juga akan kocok lepas. Kemudian aku akan masukkan tepung berasnya. Ini aku masukkan sedikit demi sedikit ya, karena berhubung ini tadi aku tuh salah mengambil wadah, jadi biar tidak muncrat ini tepungnya, tapi memang agak sedikit muncrat sih, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur, kalian jangan contoh saya ya. Oh ya, kalau kalian nggak ada tepung beras, kalian bisa gunakan tepung maizena. Nah, setelah semua tercampur kayak gini, kemudian aku akan ganti ke wadah yang agak besar ya teman-teman, biar nanti tuh lebih gampang untuk mengaduknya. Oke, ini tahu yang udah aku pecek-pecek tadi, aku akan taruh ke dalam wadah yang agak besar seperti ini. Kemudian aku akan masukkan adonan telur yang udah aku siapkan di awal tadi ya. Jangan lupa diaduk-aduk ya, biar semuanya tuh tercampur merata. Oke, setelah seperti ini kita udah siap untuk menggorengnya ya teman-teman. Lanjut, di sini aku udah siapkan wajan, kemudian aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai minyak gorengnya itu benar-benar panas, baru kalian siap untuk menggorengnya ya teman-teman. Untuk apinya usahakan kalian gunakan api sedang aja, jangan terlalu besar apinya, karena tadi menggunakan telur yang agak banyak kan. Kalau apinya terlalu besar, takutnya bagian dalamnya itu nggak matang ya teman-teman. Ini aku kira-kira aja seperti ini, walaupun agak lonjong, nggak bisa bulat sempurna, nggak apa-apa ya, ulangi sampai semuanya selesai ya. Kalau sudah mengembang seperti ini, jangan lupa dibalik ya teman-teman. Ini yang sebelah sini tuh masih empuk adonannya, jadi tunggu dulu, jangan langsung dibalik biar tadi nanti tidak hancur ya. Tunggu. Oke, ini kayaknya udah agak keras, kemudian aku akan balik. Usahakan kalian tuh menggorengnya sampai kedua sisinya itu agak sedikit kecoklatan seperti ini. Jangan lupa dibalik lagi ya teman-teman. Ini masih aku gunakan menggunakan api yang relatif sedang. Nah, seperti ini. Ini tuh udah agak kering ya bagian dalamnya, tapi masih aku mau balik sebentar. Nah, setelah seperti ini aku akan angkat dan tiriskan ya. Oh ya, tadi masih ada sisa separuh, jadi nanti aku habis ini aku akan lanjut menggoreng untuk sisanya ya teman-teman.
Oke teman-teman, untuk videoku kali ini sekiranya cukup sampai di sini ya. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.